Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik pada bab distribusi probabilitas kontinu khusus. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas, setelah membahas distribusi gamma, ya kita akan membahas distribusi eksponensial. Ya, kita masih dalam membahas jenis-jenis probability function yang biasa kita gunakan ya. Kemarin sudah kita bahas distribusi gamma. Sekarang kita akan membahas salah satu penerapannya, yaitu distribusi eksponensial. Kalau kita tinjau kembali distribusi gamma, seperti yang terlihat di slide, fx dengan parameter alfa dan beta itu sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa, lalu dikali x alfa min 1 dikali eksponensial negatif x per beta. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya, kita masukkan shape parameter atau alfanya sama dengan 1, maka kita akan dapatkan distribusi eksponensial. Yang mana terlihat di bawah itu sama dengan, langsung hasilnya saja, 1 per beta dikali eksponensial negatif x per beta. Inilah yang disebut sebagai distribusi eksponensial. Dia hanya mempunyai satu parameter, yaitu beta, yang mana bentuknya sebagai berikut. Nah, betanya ini gak boleh lebih kecil dari 0, atau ya beta lebih besar dari 0 dan merupakan bilangan real ya. Ini bentuknya, semakin besar beta, nilai fx-nya atau nilai probability density function-nya akan semakin mengecil atau melebar ya. Lalu untuk distribusi kumulatifnya dapat dilihat, semakin besar nilai beta maka dia akan semakin jauh untuk mendekati satunya ya, semakin lama. Min dan variansinya dari distribusi eksponensial adalah untuk minnya beta dan variansinya beta kuadrat. Yang mana kalau kita tuliskan, untuk distribusi gamma itu mu sama dengan alfa beta. Dengan alfanya kita anggap 1, maka menjadi beta, serupa dengan yang di atas. Dan sigma kuadratnya itu sama dengan alfa beta kuadrat. Yang mana kalau kita masukkan alfanya 1, akan sama dengan beta kuadrat ya. Jadi tidak melenceng dari distribusi gamma. Nah, distribusi eksponensial ini berkaitan dengan yang sudah kita pelajari pada bagian probabilitas diskrit kemarin ya, pada sudah bagian distribusi diskrit kemarin, yaitu proses Poisson. Oke, nah seperti yang sudah kita ketahui, Poisson itu kita bisa menentukan probabilitas kejadian pada suatu interval tertentu yang kita tentukan ya. Namun pada penerapannya kita seringkali interval ini ya biasanya paling gampang periode waktu ya. Waktu ini seringkali juga adalah ya, singkatnya kaitan dengan proses Poisson dengan distribusi eksponensial itu, kalau proses Poisson kita menganggap jumlah kejadiannya itu sebagai random variable, eksponensial ini menjelaskan waktu yang dibutuhkan atau waktunya. Rentang waktunya itu kita anggap sebagai random variable. Itu singkatnya ya. Panjangnya ya kalau kita turunkan, pertama kita misalkan tidak ada kejadian dalam suatu interval T, maka dari distribusi Poisson kita bisa dapatkan hasil sebagai berikut ya. Kita masukkan X-nya 0, maksudnya nilai kejadiannya 0, yang mana kita dapatkan hasilnya E pangkat negatif lambda T. Jadi probabilitas tidak ada kejadian pada interval lambda T itu adalah sebesar E pangkat negatif lambda T. Nah, sini kita misalkan X, random variabel kita adalah waktu sampai kejadian Poisson pertama. Nah, waktunya ini bila dia melebihi X sesuai dengan yang tadi kita turunkan, maka nilainya akan menjadi sebagai berikut ya penulisannya. Probability waktu sampai kejadian Poisson pertama atau X besar
lebih besar dari nilai yang kita spesifikkan, itu adalah sama dengan E pangkat negatif lambda X. Karena ini adalah probabilitas tidak ada kejadian sebelum waktu X. Ya. Jadi E pangkat negatif lambda X ini tidak ada kejadian sebelum waktu X gitu. Nah, kalau kita balik, probabilitas kejadiannya itu ada di rentang awal, yang mana kita dapatkan adalah 1 min dengan probabilitas total ya. 1 min P X lebih besar dari sama dengan X, itu sama dengan 1 dikurangin E pangkat negatif lambda X. Yang mana bentuk ini kalau kita turunkan, kalau kita diferensiasikan Fx, ya kita turunkan dfx per dx, itu akan menjadi sama dengan f kecil x, akan didapatkan hasil lambda E pangkat negatif lambda X, yang mana itu adalah bentuk distribusi eksponensial ya. Dengan lambda ini, rate kejadian ini adalah sama dengan 1 per beta. Kalau kita ubah 1 per beta, E pangkat negatif lambda per beta. Ini sesuai dengan bentuk kita awal ya. Salah. Ini jadi X per beta gitu ya. Ya contohnya, misalnya kita meninjau sebuah komponen ya. Misalkan suatu sistem mengandung sebuah komponen yang mana waktu sampai kegagalannya, sampai rusaknya komponen itu dinyatakan diberikan oleh T dalam tahun. Nah, diketahui bahwa random variable T ini dimodelkan secara baik oleh distribusi eksponensial dengan min waktu kegagalannya beta itu sama dengan 5. Nah, karena minnya sama dengan beta ya. Ditanyakan berapa probabilitas komponen tersebut masih berfungsi setelah 8 tahun. Kita bisa nyatakan probabilitas komponen tersebut masih berfungsi setelah 8 tahun adalah probability T lebih besar dari 8 ya. Karena T itu waktu sampai kegagalan, maka bila masih berfungsi maka dia gagalnya di atas 8 tahun gitu ya. Jadi P probabilitas T lebih besar dari 8, yang mana dengan sifat komplement kita bisa dapatkan sama dengan 1 min P probabilitas T lebih kecil dari atau sama dengan 8, yang mana sesuai definisinya itu adalah fungsi distribusi kumulatif ya. Kita ubah lagi, maka 1 min probability T lebih kecil dari atau sama dengan 8 ini sama dengan 1 min F besar 8 ya. Diperjelas lagi, itu sama dengan 1 dikurangin integral dari negatif tak hingga sampai 8 untuk Ft dt ya. Recall, kita mempunyai definisi distribusi eksponensial itu adalah sebagai berikut ya. 1 per beta eksponensial negatif X per beta, yang mana karena nilainya 0 untuk tempat lainnya atau X lebih kecil dari atau sama dengan 0, maka batas yang awalnya negatif tak hingga kita ubah menjadi 0 sampai 8 ya. Kita masukkan betanya sama dengan 5, maka kita hitung probability T lebih besar dari 8, itu sama dengan 1 dikurangin 1/5 dikali integral dari 0 sampai 8 untuk eksponensial negatif T per 5 dt. Yang mana bila kita selesaikan sama dengan 1 min 1/5 dikali 5 dikurangin 5 eksponensial negatif 8 per 5, kita dapatkan hasil 0,202. Atau artinya apa? Artinya probabilitas komponen yang tersebut masih berfungsi setelah 8 tahun adalah 0,202. Sampai di situ kegunaannya distribusi eksponensial ya. Lalu ini penerapan lebih lanjutnya, lebih advance, yang mana kalau tadi hanya kita meninjau satu komponen, maka kalau kita tinjau ada 2 komponen yang secara bersamaan digunakan ya di sistem yang lainnya gitu ya, berapa probabilitas setidaknya 2 darinya masih berfungsi setelah 8 tahun? Setidaknya 2, berarti antara 2 atau 3 atau 4 atau 5 ya.
Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, satu probabilitasnya itu hanya 0,202. Nah, di sini saya tekankan bahwa distribusi eksponensial itu independen satu sama lain ya, independen. Jadi, kalau yang satu rusak, tidak membuat rusak yang lainnya, dan sebaliknya. Kalau yang lainnya benar, tidak membuat satunya rusak gitu. Itu memoryless itu ya. Jadi sifatnya yang tidak mempunyai memori. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada distribusi Weibull ya. Nah, karena independen dan setiap satunya mempunyai probabilitas, maka bila ada 5, kita bisa menerapkan distribusi binomial ya. Dengan nilai P kecilnya itu adalah 0,202 ini. Sudah, kita hitung saja. Probability X lebih besar dari atau sama dengan 2 itu sama dengan 1 negatif. 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil dari atau sama dengan 1 itu sama dengan ya binomial untuk X nya sama dengan 0 dan 1 ya, parameter jumlahnya itu ada 5 barang, probabilitas kejadian satunya itu 0,202 kerusakannya itu ya, keberfungsiannya itu, maka itu didapat probabilitasnya adalah sama dengan 1 dikurangi 0,7373 atau hanya sama dengan 0,2627.